Selamat pagi, selamat malam Pak, selamat malam teman-teman. Saya atas nama Bonifasis Tua dengan NIM 20030300027, kelas A semester 3, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasi tugas 5 dari mata kuliah Metode Penelitian Sosial. Langsung saja kita ke inti pembahasan bab 1 menuju Prospografi Antropologi Oxford sejak 1976. Secara awal, tujuan dari penulis adalah untuk memperkenalkan prospografi pada sejarah antropologi dengan membandingkan lintasan dua kelompok antropologi yang diajarkan pasca sarjana yang mulai di Institut Antropologi Sosial di Oxford pada pertengahan 1970 dan akhir 1970-an. Antropolog senior Inggris telah menghasilkan sejarah departemen. Ambil misal untuk Oxford, secara khusus untuk Oxford yaitu Revere tahun 2007. Jadi, tetapi pendekatan top down ini cenderung berfokus pada administrasi dan masalah birokrasi dan pengembangan departemen dalam konteks universitas tertentu mereka. Jadi pada saat yang sama Inkster tentang antropologi Inggris telah menjadi survei besar yang kehilangan nilai karena menumpukan detail. Bahasan lain dari bahasa ini adalah institut kehidupan di luar kesulitan. Jadi sangat menggoda untuk melebih-lebihkan perpecahan internal pada masa itu. Setelah semuanya itu membuat cerita lebih hidup. Jadi setelah semua perpecahan itu membuat semua cerita menjadi lebih hidup. Ada historis di balik itu semua. Jadi bahkan bagi siswa yang mengamati keributan dengan mata yang jauh dan komentar ironis yang aneh. Jadi paling dari mereka itu melanjutkan pekerjaan mereka dan lebih berpandangan jauh dengan perkembangan awal karir mereka. Jadi para siswa itu sendiri yang mendapatkan terlibat dalam divisi cenderung Inggris. Jadi beberapa siswa itu sendiri untuk mereka mengalami ketidaksenangan, menemukan mereka tanpa sadar diberi 4 di dalam perselisihan itu sendiri. Artinya setidaknya salah satu siswa menendang atau menerima saran bahwa dia secara optimis adalah pendukung yang tidak kritis atau manusia dan ide-idenya. Jadi kesimpulan dari bab 1 ini, penulis di sini dapat mendengar para penghitung angka berokok di barisan belakang. Di generalisasi apa yang bisa dibuat. Jadi itu pertanyaan umum dari bab 1 ini untuk menarik hipotesa sementara dari bab 1. Jadi ukuran simpelnya sangat kecil dan apa korelasinya. Artinya pertanyaan-pertanyaan itu akan memanjakan cara berpikir kita untuk melihat kesimpulan umum dari bab 1. Jadi temanya adalah terlalu kabur, komentar informasi terlalu tidak dekat, berpikiran bodoh atau apa yang lain. Jadi di sini beberapa prospographers komentator mungkin mengandalkan analisis elektronik dari kumpulan data besar. Tetapi bahkan analisis berbasis kerja lapangan dari jumlah orang mungkin belum memiliki nilai prospografi yang tinggi. Jadi untuk memberi orang kesempatan untuk berbicara sendiri, kita dapat belajar atau apa prioritas mereka. Jadi tujuannya adalah kekecewaan dan kesenangan tak terduga mereka. Jadi ada kekecewaan, ada kesenangan yang tak terduga yang lahir dari situ. Jadi alih-alih menyebarkan kuesioner kota Cendang dibatasi oleh kategori praset
komplier mereka sendiri. Kami pekerja lapangan ingin bergerak menuju pengalaman hidup para peserta dan alasan tidak yang dialaminya. Bab 2 kita melihat Amor Fati dan Institut Proposologi Sosial. Jadi salah satu interpretasi konsep dari Friedrich tentang bersedia atau kekambuhan abadi adalah bahwa ia adalah ekspresi dari amor fati, cinta dari nasib seseorang dalam formulasi itu dalam kehidupan tertentu, saat dimana seseorang melihat kehidupan mereka dan menegaskan bahwa semua itu telah mereka lalui, sama menyediakan dengan momen atau tahun. Jadi di sini ditebus oleh tempat yang mereka berikan. Jadi memikirkan kembali tahun-tahun penulis di Institut Antropologi Sosial. Jadi penulis ini tidak begitu yakin bahwa ia akan bersedia untuk hidup mereka lagi dan lagi, tetapi penulis harus mengakui bahwa mereka memainkan peran yang sangat penting dalam membawa penulis ke tempatnya saat itu, yang menurutnya merangsang dan memuaskan, merangsang dia secara berpikir. 3 kita melihat antropologis yang beruntung apa? Jadi pertanyaan, antropologis yang beruntung itu apa? Jadi jawabannya menjadi antropologis Jepang. Evan Petrakar tidak menyukai jenis tulisan antropologis yang mengeksploitasi kepribadian, pengalaman eksoid, perasaan dan kegembiraan penulis itu sendiri. Jadi Godfrey, 2 antropolog sosial Inggris yang hebat kala itu, gairah kejujuran pada saat seseorang memutuskan untuk mengubah mindsetnya menjadi karat, tidak lahir pada saat menginjakkan kaki secara khusus pada lembaga pendidikan, dalam hal ini institut pendidikan itu sendiri, seperti yang bisa kita lihat Institut Antropologi Sosial, dan di nomor urut 51 ya dari karya Van Roel ya, Oxford, tidak memiliki akar yang dalam. Jadi ini memerlukan beberapa diskusi autobiografi yang terperinci. Jadi diperlukan diskusi autobiografi yang terperinci untuk membantu menjelaskan mengapa seorang siswa, dalam hal ini adalah penulis, atau akan memilih untuk tetap tinggal di tempat yang disebutnya kacau atau berbahaya. Ya, jadi antropologi dan autobiografi, intelektual dan postmodernisme sudah keterlaluan. Artinya autobiografi dan antropolog mungkin baik dilihat sebagai contoh pengakuan, pengungkapan kekurangan manusia kita, seperti dalam kasus buku harian Main Sosmed. Bab 4 kita melihat hilang dan ditemukan di Oxford. Jadi kesulitan keuangan dan lainnya dalam menyelesaikan studi antropologi secara penuh di Oxford selama tahun 1970-an dan 1980-an, penurunan jumlah posisi akademik yang tersedia bagi mereka yang telah menyelesaikan studi, dan secara umum perasaan bahwa mereka berada dalam bahaya menjadi generasi yang hilang. Dan penulis waktu itu melakukan ini dalam autobiografi yang kurang lebih modern, seperti yang disarankan oleh para penyelenggara jika perlu meninjau kondisi di tahun 1980-an itu, karena betapapun suramnya hal-hal yang tampak pada saat itu, sebenarnya ada cukup banyak korban yang selamat, dan itu mungkin dapat memberikan semangat pada generasi sekarang, siswa antropologi yang melihat diri mereka menghadapi serangkaian tantangan. Bab 5 kita melihat adalah kebutuhan hidup dari invasi. Jadi adalah kebutuhan hidup dari invasi ini punya peribahasa yang lazim digunakan di kalangan Kolombia waktu itu. Jadi seperti yang kita tahu semua, merupakan berkat campuran, sulit untuk
mereka yang berhasil mencapainya menanggapnya selain pantas. Oleh karena itu, wajar jika ketika mereka berhasil, mereka menganggap prestasi mereka sendiri sebagai hal yang pantas. Jadi di Inggris sebelum perang, agama dan etnis minoritas merasakan diskriminasi di Oxford dan Cambridge. Meskipun sarjana Yahudi telah diizinkan sejak tahun 1956 untuk berada di situ. Bab terakhir kita melihat mengubah pertanyaan, refleksi antropologi sosial dan keluar dari Oxford sejak 1980-an. Jadi antropologi sebagai filsafat. Pertama itu yang harus dikaji dalam antropologi ini sebagai filsafat ilmu. Dia ini sebagai filsafat ilmu filsafat ilmu kebudayaan. Dia berbicara tentang dampak besar budaya terhadap dunia terhadap pendidikan, terhadap ilmu akademis lainnya. Jadi biasanya menyarankan kepada siswa ketika mereka berujung untuk memahami titik dari beberapa posisi teoritis atau lainnya. Jadi antropologi sosial sering mendefinisikan diri mereka sebagai bukan turis, ya, terlalu dangkal, jangan belajar bahasa, tergoda oleh yang eksotis, bukan jurnalis, jadi dan spektakuler. Jadi bukan misionaris juga. Logika pembeda ini menurut pendapat saya berjalan terlalu jauh, ya. Ketika para antropolog bertekad untuk tidak menjadi satu disiplin ilmu yang berdekatan, bukan sosiologi, bukan studi pengembangan, bukan ekonomi atau politik dan lainnya, bahwa mereka mencoba untuk mengukir ruang terpisah untuk diri mereka sendiri. Apakah itu ontologi, kosmologi, materialitas, perwujudan, menologi, atau nama lain yang untuk lokus terbatas pengalaman itu sendiri. Jadi antropolog ini mereka menganggap diri bahwa mereka bukan bagian dari ilmu studi metodologi. Mereka tidak mau berdekatan dengan sosiologi. Mereka tidak mau berdekatan dengan ilmu pembangunan, bukan ekonomi, bukan juga ilmu politik, ataupun bukan ilmu-ilmu lainnya. Jadi pemandangan evolusionalis yang diam tentang sejarah subjek ini adalah diperkenalkan dengan berbicara tentang blok X atau blok Y. Jadi antropologi memiliki lebih banyak blok kan daripada Labirian Hias atau Hyposcorgia Victoria. Baik, demikian hasil presentasi dari saya. Atas perhatian saya sekali berterima kasih. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.